Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Akan membahas tentang kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua adalah membedakan penggunaan jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian ada menganalisis lingkaran secara analitik dan menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Bab yang pertama adalah persamaan trigonometri. Ini adalah peta konsepnya. Nah, persamaan trigonometri, di dalamnya kita bahas tentang identitas trigonometri dan juga tentang inverse fungsi trigonometri. Nah, dua subbab ini merupakan materi pendukung untuk kita masuk ke dalam persamaan trigonometri. Nanti di dalam persamaan trigonometri ada 3 bentuk. Yang pertama ada persamaan trigonometri dasar, persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan juga tan X sama dengan A. Dan yang terakhir adalah persamaan kuadrat trigonometri. Nah, di dalam persamaan trigonometri ini nanti kita akan mencari penyelesaian umumnya dan juga himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita bahas materi pertama, yaitu tentang identitas trigonometri. Nah, kita pernah bahas ini di kelas 10 kemarin. Ayo kita ingat. Nah, jika kita ketahui ada segitiga siku-siku, yaitu ada X, ada Y, dan juga ada R sebagai sisi miringnya, nanti kita akan bisa tahu tentang sin theta dan cos theta dan tan theta. Sin theta merupakan sisi depan dibagi sisi miring, sehingga ketika ada tan theta, yaitu depannya adalah Y dan miringnya adalah R, sehingga sin theta adalah Y per R. Kalau cos theta adalah X per R atau samping dibagi miring. Kemudian kalau tan theta yaitu Y per R atau depan dibagi samping. Nah, sekarang cosec theta itu akan sama dengan 1 per sin theta. Kalau secant theta itu sama dengan 1 per cos theta. Dan juga jika tan kotan theta itu adalah 1 per tan theta. Sehingga kita tahu bahwa jika ada tan theta itu akan sama dengan Y per X atau akan sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa kotangan theta itu akan sama dengan 1 per tan theta, maka kotangan theta itu akan sama dengan cos theta dibagi dengan sin theta. Sekarang kita masuk ke dalam ini. Perhatikan teorema Pythagoras berikut. Jika kita punya sin kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat atau persamaan Pythagoras, nah, ketika kedua ruasnya kita bagi dengan x kuadrat, maka kita akan tahu, kita tulis seperti ini: x kuadrat dibagi r kuadrat ditambah y kuadrat dibagi r kuadrat sama dengan r kuadrat dibagi r kuadrat. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan yang r kuadrat dibagi r kuadrat ya. Bisa kita tulis sebagai ini: x per r dikuadratkan ditambah dengan y per r dikuadratkan sama dengan 1. Sekarang kita lihat lagi. Ketika kita tahu bahwa x per r itu akan sama dengan cos theta, maka nanti kita bisa tuliskan bahwa x per r dikuadratkan itu sama dengan cos theta dikuadratkan. Sedangkan kalau y per r itu akan sama dengan sin X, maka Y per R dikuadratkan sama dengan sin theta dikuadratkan. Atau bisa kita tulis seperti ini: cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kalau yang ada yang lupa ingat, silahkan dibuka lagi ya materi tentang identitas trigonometrinya. Nah, ini dia
identitas-identitas trigonometri dasar. Bagi yang lupa-lupa ingat, ayo buka lagi buku-bukunya yang kelas 10 kemarin ya. Oke, jadi kosekan theta adalah 1 per sin theta, sekan theta itu adalah 1 per cos theta, kemudian ada kotangan theta itu akan sama dengan 1 per tan theta, kemudian tan theta itu adalah sin theta dibagi cos theta, kemudian kotan theta adalah 1 per tan theta, jadinya kebalikannya dari tan theta yaitu cos theta dibagi sin theta. Kemudian kita peroleh dari persamaan trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1. Kemudian ini juga diperoleh dari trigonometri identitas Pythagoras ketika dia kedua ruasnya kita bagi dengan x kuadrat, y kuadrat atau r kuadrat. Selanjutnya membuktikan sebuah identitas. Ini pernah ya. Sehingga ini untuk latihan untuk kalian, buktikanlah identitas trigonometri berikut. Silahkan kerjakan di dalam buku dan kemudian dikumpulkan ya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan juga. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Bu Amel. See you next time.